Tahukah sahabat, ternyata julukan negeri Anbiya yang disematkan kepada Palestina itu bukanlah tanpa maksud. Banyak nabi yang faktanya memiliki riwayat hidup di negeri tersebut. Ada yang lahir, hidup, atau bahkan dimakamkan di sana. Lantas, siapa sajakah nabi yang lahir di Palestina? Yuk, simak video kali ini. Nabi Yusuf, salah satu putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau lahir di kota suci Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf alaihissalam sendiri secara luas dianggap sebagai salah satu surat paling indah. Beliau juga termasuk salah satu pria paling dihormati di dalam Islam. Menurut sebuah sumber, terdapat tempat bernama Jub Yusuf yang terletak di Galili. Tempat tersebut dianggap sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalamnya oleh saudara-saudara lelaki sang Nabi. Selain lahir, Nabi Yusuf juga meninggal dunia dan dimakamkan di Palestina. Tepatnya di Masjid Ibrahimi, Al-Khalil, Hebron, tepi barat. Nabi Yakub, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Nabi Yakub alaihissalam merupakan ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Meski begitu, beliau juga seorang putra dari seorang nabi bernama Nabi Ishak alaihissalam. Beliau lahir di Palestina. Selama hidup, Nabi Yakub bepergian ke Irak bagian utara. Setelah itu, beliau kembali ke Palestina dan mengisi waktu tuanya di Mesir. Setelah meninggal dunia, beliau kemudian dimakamkan di Al-Khalil, Hebron, tepi barat. Makam beliau juga berlokasi di Masjid Ibrahimi. Nabi Sulaiman, putra terakhir dari Nabi Daud alaihissalam, itu lahir di kota Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Menurut sumber, selama masa pemerintahannya, 30 tahun di Palestina, beliau memerintahkan jin-jinnya untuk memperbaiki Masjid Al-Aqsa. Dikatakan bahwa sejumlah dinding dan 2 pilar yang dibangun oleh jin dari Nabi Sulaiman masih bisa dilihat pada bagian bawah masjid. Nabi Isa, beliau alaihissalam lahir di kota Bethlehem, tepi barat, Palestina. Selain dilahirkan di sana, Nabi Isa alaihissalam juga menghabiskan masa hidupnya di negeri istimewa tersebut. 4 nabi ini memiliki riwayat lahir dan hidup di negeri Anbiya, yang sampai hari ini masih bisa kita lihat bekas jejak kehidupannya. Jangan lupa, ketika sahabat berkunjung ke Palestina kelak untuk menyambangi tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan mereka dan ambil banyak pelajaran darinya. Bethlehem dalam bahasa Arab berarti rumah daging dan bahasa Ibrani artinya rumah roti. Dalam Mausu'ah Al-Mudun Al-Falistiniyah, kota ini dinisbatkan kepada Dewa Lahama sehingga dinamakan Bait Lahama, selanjutnya berubah menjadi Bethlehem. Kota ini memiliki arti penting bagi umat Nasrani karena dipercayai sebagai tempat kelahiran Yesus dari Nazaret, Holy Crypt. Di tempat ini dibangun Church of Nativity, gereja kelahiran, yang disucikan umat Nasrani dan merupakan gereja tertua di dunia oleh Konstantin Agung, 300 Masehi. Tahun 2012 UNESCO menetapkan Church of Nativity sebagai warisan budaya dunia. Tempat ini juga memiliki makna signifikan bagi umat Yahudi karena dipercaya sebagai tempat kelahiran Daud alaihissalam, raja terpopuler dan terpenting bagi Bani Israel Shoaib Yigi merebut Yerusalem dari genggaman kaum Jebusit. Di tempat ini pula diyakini terdapat kuburan Rahel ketika Yakub alaihissalam DLM perjalanan menuju Khalil, Hebron, tempat kuburan ayahnya Ishak alaihissalam dan kakeknya Ibrahim alaihissalam beserta istri mereka terpaksa berhenti di tempat ini karena istrinya tiba-tiba ingin melahirkan. Karena istrinya mengalami kesulitan dalam melahirkan Bunyamin, kemudian meninggal dan dikuburkan di kota tersebut. Di tempat ini pula konon Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam wafat dan dikuburkan. Tempat ini juga memiliki arti penting bagi umat Islam meskipun pro dan kontra karena diyakini tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di tempat ini Rasulullah ketika Isra Mi'raj diperintahkan Jibril alaihissalam untuk turun di Dr. Buraq, kemudian sholat 2 rakaat sebagai ucapan salam penghormatan kepada Isa alaihissalam. Tempat ini juga pernah dikunjungi Khalifah Umar bin Al-Khattab dengan ditemani oleh Patrik Syafarwanius dan melakukan salat 2 rakaat. Karenanya, tidak ada salahnya apabila kota ini mendapat perhatian khusus dari umat Islam dengan menziarahinya, karena Rasulullah telah memberikan kemuliaan terhadap tempat ini dengan mengunjunginya bersama Jibril alaihissalam dan salat di dalamnya. Ironisme sedang terjadi di Bethlehem. Ya, sebagai salah satu tempat yang diagungkan oleh umat Nasrani, nyatanya jumlah penduduk Nasrani di kota ini terus berkurang. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini, salah satu diantaranya berimigrasi ke negara-negara lain,
terutama ke Amerika dan Eropa. Jika kondisi ini terus berlanjut, sebagaimana dilaporkan BBC News, pada 2025, penduduk Kristen yang hidup di Palestina akan habis sama sekali. Data menunjukkan, pada sekitar 100 tahun silam, jumlah penduduk Kristen di wilayah Palestina lebih dari 30%. Namun, saat ini jumlah mereka hanya 2%. Data ini nyata adanya, namun kami berusaha melawannya. Saya yakin di beberapa desa tidak akan ada lagi penduduk Kristen, kata Simon Azazian dari Masyarakat Injil Palestina. Ia mencontohkan penduduk di desa Werside. Dulu, penduduk di desa ini 100% Kristen, kemudian turun menjadi 60%, dan sekarang tinggal 40%. Jumlah mereka terus turun, sambung dia. Fakta ini menumbuhkan kekhawatiran di kalangan pemimpin Kristen di Bethlehem bahwa tak lama lagi kota dan situs-situs bersejarah yang penting hanya akan menjadi peninggalan Kristen saja, lantaran tak ada lagi orang Kristen yang tinggal di sana. Selain karena imigrasi, penurunan jumlah penduduk Kristen juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Warga Kristen, seperti halnya tetangga mereka yang Muslim, menghadapi kesulitan besar dalam mencari penghidupan di Bethlehem. Sejatinya, tak hanya warga Kristen yang berimigrasi. Warga Muslim pun melakukan hal serupa, hanya jumlahnya tidak besar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Aku diberikan kendaraan lebih baik dari keledai dan bukan bagal. Jalannya begitu cepat. Lalu aku mengendarainya bersama Jibril alaihissalam. Lalu aku sampai pada suatu tempat. Jibril berkata, 'Turun dan sholatlah.' Maka aku pun melakukannya. Lalu dia berkata, 'Tahukah engkau tadi sholat di mana?' Aku berkata, 'Aku sholat di Tiba, Madinah, dan kepadanya aku berhijrah.' Kemudian dia berkata, 'Turun dan sholatlah.' Maka aku pun melakukannya. Kemudian dia berkata, 'Tahukah engkau tadi sholat di mana?' Aku berkata, 'Tadi aku sholat di Bukit Sinai.' Dan disitulah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Kemudian dia berkata, 'Turun dan sholatlah.' Maka aku pun melakukannya. Kemudian dia berkata, 'Tahukah engkau tadi sholat di mana?' 'Tadi aku sholat di Bethlehem, dan disitulah Nabi Isa dilahirkan. Kemudian aku masuk ke Baitul Maqdis dan di situ dikumpulkan para nabi, maka aku pun diperintahkan oleh Jibril untuk menjadi imam mereka." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis di atas menggambarkan sebagian perjalanan yang dilakukan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bagi umat Islam, ini merupakan peristiwa yang sangat penting karena saat itu Rasulullah mendapat perintah untuk menunaikan salat 5 waktu. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara 620 sampai 621 Masehi. Sementara, menurut Al-Allamah Al-Mansyurfuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian dan inilah yang populer. Namun demikian, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menolak pendapat tersebut. Alasannya, Khadijah radhiyallahu wafat pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab. Dan saat itu, belum ada kewajiban salat 5 waktu. Isra Mi'raj terbagi dalam 2 peristiwa, yakni Isra dan Mi'raj. Dalam Isra, Rasulullah diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Nah, dalam perjalanan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa inilah, Rasulullah sempat singgah di tempat kelahiran Nabi Isa Al-Masih, Bethlehem. Lalu, dalam Mi'raj, Rasulullah dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, yang merupakan tempat tertinggi. Di sini, beliau mendapat perintah langsung dari Allah untuk menunaikan salat 5 waktu. Berada di wilayah Palestina, Bethlehem merupakan kota budaya dan wisata, khususnya wisata rohani. Hal ini dimungkinkan karena umat Islam maupun Kristiani meyakini di kota inilah Nabi Isa Al-Masih, umat Kristiani menyebutnya Yesus, lahir lebih dari 2000 tahun silam. Berpenduduk sekitar 29.000 jiwa, pada 2005, Bethlehem berada di wilayah tepi barat Palestina. Sejak 1995, otoritas Palestina memegang kekuasaan penuh atas kota ini. Sebelumnya, sejak Perang 1967, Bethlehem berada di bawah cengkeraman Israel. Penyerahan Bethlehem kepada Palestina pada 1995 diikuti dengan perayaan Natal yang juga dihadiri pemimpin PLO Yasser Arafat. Selain penting bagi umat Islam dan Nasrani, kota ini juga penting bagi kaum Yahudi. Mereka meyakini Bethlehem adalah kota tempat Daud dilahirkan.
Daud adalah raja Israel yang diyakini telah merebut Yerusalem dari genggaman kaum Jebusit. Dalam bahasa Ibrani, menurut BethlehemCity.org, Bethlehem berarti rumah roti, sementara dalam bahasa Arab disebut Bait Lahm yang berarti rumah daging. Namun ada yang menyebutkan kata Bethlehem diambil dari kata Lahmo, yakni dewa kesuburan orang-orang Khaldea yang diambil dari bahasa orang-orang Kanaan, yakni Lahama. Secara geografis, Bethlehem terletak sekitar 10 km sebelah selatan Yerusalem. Kota ini berada dalam sebuah cekungan dengan bagian pinggiran kota lebih tinggi dari pusatnya. Berada pada ketinggian 765 meter di atas permukaan laut, Bethlehem dikelilingi perbukitan yang membentang ke arah gurun Yudea. Sejauh mata memandang ke arah gurun tersebut, yang tampak adalah hamparan kebun anggur, pohon zaitun, dan rumah hadis riwayat rumah kecil di perkampungan. Kota raya Bethlehem juga mencakup kota kecil Beit Jala dan Beit Sahur. Sejarah mencatat, kota ini dihuni manusia sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Sementara, orang-orang Kanaan adalah kelompok manusia yang diyakini menjadi penduduk pertama Bethlehem. Kota ini juga memiliki nama lain, yakni Afrat atau Afratah, yang artinya kesuburan dan tumbuh-tumbuhan.